7 tipe orang yang akan merusak hidup Anda. Beberapa orang yang datang ke dalam hidup Anda terasa seperti hembusan udara segar. Yang lain lebih seperti bola penghancur. Mereka tidak selalu berjalan sambil melambaikan bendera merah. Faktanya, seringkali mereka tampak baik, menarik, bahkan menyenangkan pada awalnya. Tetapi bertahanlah cukup lama, dan tiba-tiba hidup Anda terasa jauh lebih membuat stres dari sebelumnya, dan Anda menemukan diri Anda bertanya-tanya apa yang terjadi. Ini bukan berarti Anda harus menyalahkan orang lain, tetapi pergaulan Anda memang memengaruhi realitas Anda, dan jenis orang tertentu dapat perlahan-lahan menghancurkan Anda, entah Anda menyadarinya atau tidak. Beberapa berisik, beberapa licik, tetapi satu hal yang pasti, mereka dapat dan akan merusak hidup Anda jika Anda menjaga mereka terlalu dekat untuk terlalu lama. Mari kita mulai dengan yang akan membuat Anda terus-menerus memadamkan api. Nomor 1, magnet drama. Selalu ada sesuatu yang terjadi dengan tipe ini. Mereka bertengkar dengan seseorang. Mereka menangis tentang pengkhianatan. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Apapun itu, Anda selalu terseret ke dalam kekacauan setiap saat. Tentu, Anda peduli dan ingin membantu. Tetapi, orang-orang seperti ini tidak tertarik pada solusi. Mereka menginginkan kekacauan. Bahkan, ketika segalanya berjalan baik, mereka akan menemukan cara untuk mengaduk-aduk sesuatu. Sayangnya, dekat dengan magnet drama berarti terus-menerus hidup dalam keadaan bertahan hidup emosional. Anda tidak mendapatkan kejelasan atau istirahat, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan salah mengira krisis tanpa akhir mereka sebagai koneksi. Nomor 2, orang yang serba tahu. Duh, orang-orang ini melelahkan, dan yang membuat mereka berbahaya adalah kebutuhan mereka untuk menjadi orang terpintar di setiap ruangan. Berbicara dengan orang yang serba tahu pada dasarnya terasa seperti berjalan melalui ladang ranjau koreksi. Anda mengemukakan ide, mereka ingin mengatasinya. Anda berbagi pendapat, mereka mendidik Anda mengapa Anda salah. Terus terang, itu lebih seperti pertunjukan daripada diskusi. Dan itu karena mereka tidak benar-benar mendengarkan. Ego mereka begitu keras sehingga tidak ada ruang untuk pikiran atau perspektif Anda. Satu-satunya peran yang dapat diterima untuk Anda adalah persetujuan diam. Tetaplah berada di dekat mereka cukup lama, dan Anda akan mulai kehilangan kontak dengan suara Anda sendiri. Nomor 3, orang yang merendahkan. Ini adalah orang-orang yang mungkin mengaku mendukung Anda, tetapi yang sebenarnya mereka lakukan adalah membuat Anda mengecil dan meragukan diri sendiri. Mereka mungkin tidak secara langsung mengatakan Anda tidak bisa melakukan sesuatu, tetapi mereka akan menanam keraguan seperti benih dan membiarkannya tumbuh. Mereka akan tersenyum sambil memberitahu Anda bahwa impian Anda agak berlebihan, atau mereka memukul Anda dengan, "Wah, kamu berani sekali memakai itu saat Anda hendak pergi kencan." Komentar-komentar kecil ini tidak terdengar seperti serangan, tetapi tidak pernah terasa tepat. Dan itulah kekuatan orang yang merendahkan. Mereka tidak menjatuhkan Anda. Mereka hanya menurunkan harga diri Anda sedikit demi sedikit. Nomor 4, penipu kronis. Orang-orang seperti ini mengambil jalan pintas dalam semua aspek kehidupan. Mereka pandai berbicara dan seringkali membuat membengkokkan aturan terlihat tidak berbahaya, bahkan cerdik. Tetapi begitulah, segalanya adalah jalan pintas bagi mereka. Mereka memalsukan angka, berbohong demi kenyamanan, atau menghilangkan detail penting ketika itu menguntungkan mereka. Mereka mungkin terlihat lolos dari masalah, tetapi cara mereka pada akhirnya akan menjebak mereka. Dan jika Anda dekat, Anda akan terkena dampaknya.
Bahkan jika pengkhianatan mereka tidak bersifat pribadi, rasanya begitu. Anda tidak bisa mempercayai kata-kata mereka karena selalu dibelokkan. Anda tidak bisa santai di sekitar mereka karena selalu ada rahasia. Dan bahkan jika mereka mengaku mencintai Anda, mereka akan tetap melangkahi batasan di belakang Anda dan menyebutnya hanya kesalahan. Dekat dengan seseorang seperti ini seperti duduk di mobil tanpa rem. Anda akan menabrak. Satu-satunya pertanyaan adalah, kapan? Nomor 5. Oportunis yang merasa berhak. Individu-individu ini bertindak seolah-olah dunia berutang sesuatu kepada mereka. Dan jika Anda ada dalam hidup mereka, Anda juga berutang kepada mereka. Mereka mengharapkan waktu Anda, bantuan Anda, energi Anda, dan ketika Anda memberi, itu tidak pernah cukup. Cobalah menetapkan batasan, Anda langsung menjadi orang jahat. Mereka tidak menghargai usaha. Mereka mengharapkannya. Dan saat Anda berhenti mencurahkan diri kepada mereka, mereka akan marah atau menghilang. Anda tidak akan pernah mendapatkan energi yang sama sebagai balasannya. Begitulah cara kerja oportunis. Mereka tidak mencari koneksi. Mereka hanya mencari apa yang bisa Anda tawarkan. Dan ketika Anda tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan, mereka akan pergi seolah-olah Anda tidak pernah ada. Nomor 6. Pecandu yang tidak terkontrol. Kita perlu berhati-hati di sini karena kecanduan adalah perjuangan yang sangat nyata dan orang-orang bisa pulih. Tentu saja. Tetapi jika seseorang tenggelam dalam kecanduan, menolak bantuan, dan menarik Anda ke dalam kekacauan bersama mereka, itu berbahaya. Anda tidak pernah tahu versi mana dari mereka yang akan Anda dapatkan. Kadang-kadang mereka penuh kasih sayang, kadang-kadang mereka kejam, kadang-kadang mereka menghilang sama sekali. Hubungan Anda berubah menjadi siklus harapan palsu dan janji-janji yang dilanggar. Dan setiap kali Anda berpikir segalanya membaik, mereka kembali jatuh. Mudah untuk tergelincir ke mode penyelamat, terutama jika Anda peduli dengan orang tersebut. Namun, Anda harus menerima bahwa Anda tidak dapat menyelamatkan seseorang yang tidak ingin diselamatkan. Anda akan kehilangan diri sendiri saat mencoba. Nomor 7. Pembenci rahasia. Ini adalah orang-orang yang tersenyum ketika Anda sedang berjuang, tetapi diam saat Anda mulai bangkit. Mereka tidak akan menyerang Anda secara terbuka, karena itu akan terlalu banyak mengungkapkan. Sebaliknya, mereka tetap halus dan strategis. Mereka akan meremehkan pencapaian Anda, mempertanyakan keputusan Anda, dan menyembunyikan kecemburuan mereka dalam keprihatinan. Akhirnya, Anda akan mulai merasa bersalah karena berhasil, seolah-olah pertumbuhan Anda entah bagaimana membuat mereka tidak nyaman. Dan begitulah cara mereka masuk ke kepala Anda. Bukan dengan menjadi kejam, tetapi dengan cukup mendukung untuk tetap dekat sambil diam-diam berharap Anda tidak pernah melampaui mereka. Bahayanya bukan pada apa yang mereka katakan, melainkan pada apa yang mereka tahan. Dan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan berakhir mengubah seluruh hidup Anda hanya untuk tetap dapat diterima oleh seseorang yang tidak pernah mendukung Anda sejak awal. Sekali lagi, sebagian besar orang-orang ini tidak memakai label peringatan. Mereka tidak mengumumkan pola mereka atau muncul dengan mengatakan, "Hei, saya di sini untuk merusak hidup Anda." Mereka hanya perlahan-lahan mulai membuat segalanya semakin membuat stres dan rumit sampai Anda bangun suatu hari bertanya-tanya kapan Anda berhenti merasa seperti diri sendiri. Jadi perhatikan, lindungi kedamaian Anda, dan jangan takut untuk pergi ketika ada sesuatu yang terasa salah. Jika ini sangat berhubungan, pastikan untuk like, share, dan subscribe untuk konten seperti ini. Dan jika Anda memiliki pengalaman dengan orang-orang seperti ini,
Bagikan cerita Anda di bawah. Anda tidak pernah tahu siapa yang mungkin perlu mendengarnya. Terima kasih telah menonton.